لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Nurus Sa'adah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih diperkenankan untuk kembali menjalankan ibadah kita, dan kita diperkenankan oleh Allah untuk merasakan hari yang pertama di 10 hari yang terakhir. Karena banyak saudara kita kaum muslimin yang mungkin ketika mendekati 10 hari terakhir, pada malam harinya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan tadi malam ya, 2 orang sekaligus ya, di Banjarsari Wetan, masih kerabat dengan takmir masjid, dan di desa saya sendiri di Kota Yasa meninggal dunia ya, sehingga kita merupakan hamba Allah yang terpilih yang bisa merasakan manisnya ibadah di 10 hari terakhir ini. Maka kita senantiasa berharap kepada Allah Ta'ala dan terus menerus mengisi hari-hari kita dengan ibadah, karena kita diberikan nikmat yang begitu luar biasa ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita, panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Pengajian kita pada pagi hari ini adalah membahas secara tentu ringkas dan singkat, namun sosok yang akan kita bahas ini memiliki kiprah yang begitu besar di dalam agama Islam, yaitu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini adalah wanita yang memiliki nasab yang luar biasa, mulia dan tinggi, karena Khadijah ini dari suku Quraisy, dan kita ketahui suku Quraisy adalah suku yang papan atas ya, di kalangan bangsa Arab. Dan bahkan Khadijah ini ya, lebih naik lagi ya, martabatnya di hadapan orang-orang Quraisy, karena menjadi perempuan yang paling kaya di antara mereka ya, laki-laki yang kaya di kalangan Quraisy banyak, namun wanita yang paling kaya itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Apa resep kekayaan dari Khadijah ini? Khadijah memiliki usaha yang begitu besar dan luar biasa ya, kalau kita istilahkan sekarang apa? Bisnis ya. Khadijah itu punya bisnis yang besar. Namun ternyata di kalangan bangsa Arab ketika itu, dan ini juga berlaku di dalam syariat Islam, wanita itu terbatas di dalam melakukan perjalanan jauh, atau biasa diistilahkan dengan apa? Safar. Wanita ketika akan safar harus didampingi oleh mahram yang sudah baligh, yang bisa menjaga wanita tersebut.
Sehingga bagaimana Khadijah yang janda ini harus melakukan ekspansi dagangnya sampai Yaman, sampai Syam, negeri-negeri yang lainnya. Maka Khadijah punya strategi bisnis, yaitu mempekerjakan karyawan, bahasa kita, pegawai laki-laki yang banyak. Dan tips bisnis Khadijah yang begitu sukses itu ketika memilih, merekrut karyawan, ada 2 kriteria yang harus dipenuhi. Ketika bisnis Khadijah, ketika mau rekrut karyawan, maka ada 2 kriteria yang harus dipenuhi. Satu saja gagal, nggak diterima jadi pegawainya Khadijah, nggak boleh untuk kerjasama dengan Khadijah. Apa syaratnya? Yang pertama, lelaki itu harus al-qawi, yaitu memiliki kemampuan, punya skill. Berarti skill apa? Skill dagang. Karena nggak semua orang punya kemampuan untuk dagang. Ditawari dagangan dari pagi sampai sore ternyata apa? Ngelogok tok. Nggak bisa apa? Nggak bisa menjual produknya. Maka dia harus punya kemampuan, punya skill. Namun ternyata skill nggak cukup. Karena banyak orang pintar justru membuat bisnisnya semakin untung maupun semakin buntung, semakin rugi. Banyak pintar tapi minteri wong. Maka syarat yang kedua adalah al-amin, yaitu dia dapat dipercaya, punya amanah. Dia menjaga amanah yang diberikan Khadijah dalam menjalankan bisnisnya. Karena ketika dia pergi ke luar negeri, karyawan ini dia bawa dagangan yang nilainya nggak sedikit, pulang membawa keuntungan yang besar juga. Maka repot kalau punya kemampuan tapi nggak punya amanah. Sehingga 2 ini harus terpenuhi. Milih karyawan harus punya skill dan juga amanah. Tapi titik beratnya pada amanah ini. Skill, kemampuan insya Allah bisa apa? Bisa dilatih, bisa diasah, bisa dimunculkan. Namun amanah, kalau dari awal nggak amanah ini sulit. Memupuk rasa amanah prosesnya lebih lama. Jadi kalau lebih berat yang mana, maka yang lebih berat adalah amanah. Walaupun syukur karyawan itu memiliki 2 syarat ini. Sehingga Khadijah itu begitu luar biasa, bisnisnya melesat begitu tinggi dan keuntungannya begitu melimpah ruah. Maka ketika itu datang berita tentang pemuda Quraisy yang begitu jujur dan amanah. Maka Khadijah tertarik untuk menawarkan kerjasama. Engkau membawa daganganku, nanti dari keuntungan itu nanti saya akan bagikan beberapa nominal yang sudah disepakati. Maka ternyata Nabi SAW yang tatkala itu belum dijadikan Nabi, masih pemuda biasa, maka bekerja sama dengan Khadijah. Namun ini pintarnya Khadijah. Setiap ada orang baru yang menjalankan bisnisnya Khadijah ini, enggak serta-merta Khadijah langsung lepas 100%. Banyak dari kita melihat casingnya, oh skillnya bagus. Dia ketika jualan banyak yang laku. Ternyata dicek juga amanah. Dicoba mungkin dengan beberapa ujian gitu, lolos. Namun ini belum mewakili 100% apa yang ada pada dirinya. Karena Umar bin Khattab pernah mengatakan, kita nggak akan kenal karakter seseorang sampai kita pernah bermalam dengan dia, kita tidur dengan dia, nginep bareng, itu akan ketahuan karakter-karakter aslinya. Atau yang kedua safar. Atau yang ketiga hutang piutang, muamalah. Itu akan kelihatan semua karakter-karakter aslinya. Kalau kita belum pernah nginep bareng, belum pernah safar, belum pernah muamalah dengan tetangga atau teman kita belum tahu karakter atau watak asli dari orang tersebut. Maka dengan sekedar tes, apalagi di zaman sekarang psikolog tes psikotes atau yang lainnya, itu sebetulnya belum begitu mewakili.
Dan Khadijah zaman dulu itu sudah memikirkan hal itu. Ini belum cukup. Maka ketika Nabi SAW melakukan dagang yang pertama kali kerjasama dengan Khadijah, maka diutuslah budaknya Khadijah, budak laki-laki Khadijah yang bernama Maisarah, supaya nemani Nabi ini. Betul apa enggak amanah? Jangan-jangan ketika dapat untung malah kabur, dibawa pergi. Maka akhirnya Maisarah ini ditugaskan untuk menemani Nabi SAW. Maisarah laki-laki atau perempuan? Kalau di sini ini istilahnya apa? Distorsi ya, distorsi bahasa. Ya memang ya beberapa kata-kata di dalam bahasa Arab berubah sampai sini. Maisarah di sana laki-laki, di sini jadi perempuan. Ini kan berubah berapa? 180 derajat ya. Sehingga kalau disebut Maisarah di buku sejarah dan itu mengacu ke bangsa Arab, itu laki-laki ya. Sehingga jangan merasa aneh, masa Nabi berduaan dengan budak perempuan milik Khadijah. Bukan, Maisarah ini laki-laki. Di tempat kita Maisarah itu perempuan, karena Siti Maisarah ya. Ya, sebagaimana mungkin sekolah juga sama ya. Ya, sekolah di sana SMA, di sini jadi SMP. Apa itu? Sanawiyah. Ya, sanawiyah di pondok itu biasanya untuk SMA, tapi di sini MTS SMP. Ya, itu apa? Sedikit perubahan bahasa. Ya, di sana apa, di sini jadi apa. Ya, makanya kalau di pondok sudah kelas berapa? 2 sanawiyah. Itu 2 SMA maksudnya. Ya, adapun SMP kalau di pondok biasanya mutawasithah, karena pondok mengacu kepada apa yang ada di Arab ya, budayanya, bahasanya. Adapun negeri atau umum, wallahu a'lam, mungkin itu terjadi distorsi atau bagaimana asal usulnya, seperti Maisarah ini. Kemudian ketika dalam perjalanan itu, maka Maisarah melihat kejadian yang mengagumkan, akhlak yang belum pernah dirasakan oleh Maisarah sebelumnya. Kalau orang pada umumnya tentu kan ada baiknya, ada buruknya. Nah ini kok ya, orang yang bernama Muhammad baik terus, akhlaknya mulia terus ya. Sehingga setelah sampai misi dagang itu selesai ya, Maisarah menyampaikan kepada Khadijah, ini orang yang begitu luar biasa. Kata orang betul ya, akhlaknya itu begitu tinggi, perangainya itu begitu mulia. Sehingga akhirnya Khadijah tertarik ya dengan karakter Nabi yang begitu luar biasa baik. Maka akhirnya Khadijah menikah dengan Nabi SAW. Usia Nabi ketika itu 25 tahun menurut pendapat jumhur, dan Khadijah usia 40 tahun ya, sehingga ini jelas ya bahwasanya menikah itu boleh beda usia. Kadang ya kita sebagai orang tua mungkin ya, anak kita laki-laki tiba-tiba datang kepada kita, Pak saya mau nikah. Dengan siapa? Dengan janda anak 2. Kira-kira panjenengan boleh napa mboten, Pak? Boleh napa mboten? Berat nih ya. Secara asal boleh kalau dia memenuhi kriteria. Apalagi ketika wanita itu agamanya sudah baik. Karena Nabi mengatakan ya, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena apa? Nasabnya, kekayaannya, kecantikannya, kemudian agamanya. Agama terakhir tapi dijelaskan. Ya, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah agamanya, niscaya engkau beruntung. Jadi walaupun tua, tapi kalau agamanya bagus, akhlaknya baik, no problem, ya, enggak masalah. Namun mungkin sebagai orang tua kadang ya mungkin kaget juga ya ketika anak memilih yang lebih tua. Secara asal boleh, cuma perkara tadi nerima nggak nerima ya, legowo atau tidak, atau mungkin nanti jadi omongan orang dan lain sebagainya. Nah, maka itu sebetulnya tidak melanggar syariat. Bahkan Nabi 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Dan di dalam Islam yang menikah tidak ada batasan umur ya, apalagi maksimal berapa nggak ada. Sehingga ketika misal ada ya anggota keluarga kita sudah tua ya, mbah kita misalnya kaki-kaki, ternyata minta kepada kita selaku anak yang harap bojo maning
Boleh apa mboten, Mbak? Boleh. Tapi beberapa kali ya saya dengar itu kaki-kaki bojo arep ngapa gitu. Ya. Ya, nikah itu bukan cuma urusan biologis. Ya. Karena nikah juga ada di situ sosial, cinta, perhatian. Ya. Kita coba bayangkan ya, mbah ya. Kalau kita punya mbah ya, kakek-kakek ya, kakine dewek gitu. Kita berangkat kerja. Putune mangkat sekolah. Yang dari TK sampai SMA misalnya berangkat sekolah. Kita kerja. Bahkan mungkin ya beberapa istri juga kerja. Atau kalau nggak kerja, ngurus anak, jemput anak, antar anak. Sehingga sang kakek-kakek tadi, mbah-mbah tadi, di rumah sama siapa Pak? Sendirian, bingung, ngelogo gitu, nggak punya teman. Sehingga ada dorongan nikah di situ, mungkin apa? Supaya ada yang menemani, ya, ada interaksi sosial di situ. Sehingga ya sebetulnya kurang tepat ketika apa? Terlalu menghalang-halangi orang untuk menikah ya, bahkan mungkin sampai keluar kata-kata tadi wis kaki-kaki arep boleh apa gitu ya, maka banyak hal yang bisa dilakukan bukan melulu tentang biologis ya, sehingga di dalam Islam itu tidak ada batasan ya, nggak ada kata-kata apa pensiun nikah, nggak ada. PNS pensiun ada, tapi nikah nggak ada pensiun. Jadi 70 tahun 80 tahun kalau masih mau ya dan mampu ya maka silahkan. Dan kalau misalnya sudah nggak mampu pun biologis, maka ya dicari yang kira-kira wanita yang apa? Wanita yang mau menerima. Kalau sama-sama menerima insya Allah nggak masalah. Nah, dan ternyata walaupun usia Khadijah ini 40 tahun nikah dengan Nabi, ternyata mayoritas anak Nabi dihasilkan oleh Khadijah. Ya Khadijah punya 6 anak dengan Nabi. 2 laki-laki, 4 perempuan. Ya, yang laki-laki Al-Qasim dan juga Abdullah. Yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, terakhir yang paling muda Fatimah. Dan semuanya meninggal dunia ketika Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Ya, Nabi wafat 6 bulan berikutnya baru Fatimah meninggal. Ini berarti menunjukkan bahwasannya Khadijah walaupun 40 tahun masih produktif, bahkan mayoritas anak Nabi itu berasal dari rahimnya Khadijah. Hanya 1 anak Nabi yang bukan dari Khadijah yaitu Ibrahim, dari budaknya Nabi yaitu Maria Al-Qibtiyah. Dan sebelum menikah dengan Nabi, Khadijah telah menikah 2 kali. Suami pertama bernama Atik bin Aid Al-Makhzumi. Suami kedua bernama Abu Hala bin An-Nabbash At-Tamimi. Dan Khadijah meninggal 3 tahun sebelum Nabi hijrah ya, dan Khadijah ini meninggal sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Khadijah meninggal belum wajib sholat ya, ada sholat tapi sifatnya sunnah karena belum terjadi Isra Mi'raj. Dan Khadijah meninggal usia 65 tahun. Karena Nabi mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang melampaui tapi jumlahnya sangat sedikit. Panjenengan sudah berapa Pak? 50. Berarti sudah apa? Sudah lampu kuning ya. Walaupun yang enggak mesti juga ya. Ya bisa jadi yang muda duluan. Ya, maka kata Nabi sekitar 60 sampai 70 tahun ya, sekitar mulai dari 60 sampai 61 dan seterusnya. Dan memang kalau kita lihat ya rata-rata segitu, jarang yang 80 tahun bahkan lebih. Kemudian kita akan membahas beberapa keutamaan dari Khadijah binti Khuwailid. Yang pertama, Khadijah adalah sebagai wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi ya, jadi Khadijah ini ya pertama kali beriman kepada Nabi SAW. Dan ini cukup ya sebagai keutamaan yang sangat luar biasa. Dan Khadijah adalah orang yang pertama kali diajarkan oleh Nabi wudu dan juga sholat sunnah bersama Nabi. Keutamaan yang kedua, Khadijah itu senantiasa membantu dakwahnya Nabi
sekuat tenaga. Apapun dilakukan Khadijah untuk membantu dakwah Islam. Bahkan ketika peristiwa penerimaan wahyu yang pertama, surat nopo? Al-Alaq 1 sampai 5. Nabi ketika itu berada di Gua Hira, muncul sosok yang belum pernah dilihat oleh Nabi, yaitu malaikat Jibril. Tiba-tiba datang, mendekap, kemudian mengatakan Iqra, bacalah. Maka Nabi mengatakan ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Terus 3 kali, sehingga Nabi sepulangnya dari Gua Hira sampai ke rumah, apa yang dikatakan Nabi pertama kali? Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Apa responnya Khadijah? Kira-kira langsung dikerjakan apa tanya-tanya dulu? Langsung dikerjakan. Istrinya kita ketika kita perintah langsung dikerjakan apa tanya-tanya dulu, Pak? Iya. Berarti ini teladan ya, yang harusnya diambil oleh ibu yang ada di belakang. Walaupun ya berat ya. Ketika suami pulang dari manapun ya, dari masjid ya, dari kerja atau dari pengajian atau dari mana, ketika ada perintah dan itu tidak melanggar syariat, maka yang pertama kali harus dilakukan, kerjakan perintah dulu. Jangan justru malah apa? Ditanya, bahkan bukan ditanya, diapakan? Diteror, bukan, diinterogasi. Ya, suruh duduk interogasi. Dari mana, sama siapa, ngapain saja, ya, tadi malam kemana gitu kan? Ya, kira-kira suaminya betah di rumah apa bukan? Ya, makanya mungkin ya. Kalau niku sering lihat itu kalau jalan gitu, semakin hari semakin banyak nopo pelantangan darah nih, ya, bandara udara, penerbangan nopo darat, merpati diterbangkan semakin banyak. Ya, saya mungkin berpikir, oh mungkin ya, bukan murni kesalahan suami itu, tapi mungkin juga karena istrinya nopo kurang betahi, mungkin ya. Atau ya, kalau enggak merpati, satunya lagi yang mirip dengan merpati nopo, kolam pancingan, apalagi Ramadan itu banyak ya. Kenapa? Mungkin mengumah bali ngode takoni tok gitu, suka mancing, jadi dia berangkat kerja bawa walesan gitu, bawa pancing, pulang langsung mancing gitu. Mungkin ada yang seperti itu, mungkin gitu. Ya, maka kadang ya saya mungkin berprasangka baiknya, oh ini bukan murni kesalahan suami, mungkin ada apa? Kesalahan istri tadi yang salah sikap, yang harusnya dilayani malah ditanya-tanya. Beda kan sama tukang apa? Pemancingan itu sewa. Ketika kita datang kan nopo nggak ditanya-tanya kan, langsung saja gimana? Saya nggak pernah mancing kan. ya mungkin bayar atau gimana, langsung gitu ya, langsung diservis gitu ya, sebagaimana mungkin ya kalau kita di warung makan apa, minta apa langsung dilayani ya. Begitu juga ya, kenapa kok sekarang warung makan banyak ya, padahal juga nopo dia mungkin punya istri di rumah ada, mungkin seperti itu juga ya, karena kurang servis. Wah, mending nang warung makan gue ya, lengkap ya, bayar selesai ya. Nah, sehingga ini tadi ya, mungkin ya tidak murni kesalahan suami, mungkin di situ ada apa? Kesalahan istri dalam bersikap. Sehingga istri jangan 100% yang menyalahkan suami. Bojone nyontoni ora betah nang omah hari Ahad ya, waktu di rumah malah apa? Mancing tadi, dolan karo kancane, goes ngasih sore bahkan ngasih wengi. Mungkin jenengan yang kurang apa Bu? Ya, kurang peka gitu, kurang perhatian dengan suaminya ya. Ketika suaminya pergi baru terasa ya, karena kan seperti yang biasa dikatakan apa? Kalau sudah tiada baru terasa ya. Kalau ditinggal baru terasa. Tapi kalau di rumah ya domai gue dan lain sebagainya gitu. Ya, seperti itu. Ya, maka tadi Khadijah ketika diperintahkan Nabi zammiluni, apalagi perintahnya 2 kali. Berarti ini kan menunjukkan sangat butuh. Ya, kalau perintahnya sekali dia butuh. 2 kali berarti apa? Ya, sangat butuh penekanan, ya diulang lagi. Maka akhirnya langsung diambil selimut, diselimuti. Ya, maka ketika tadi ada suami pulang ke rumah, ya mungkin kita melihat ada luka, jangan langsung ditanya kecelakaan ngendi, nabrak apa. Ya, kalau suami bilang ambilkan betadin, langsung diambil. Nanti
Kalau sudah tenang baru apa? Baru bisa diajak ngobrol. Dan suami biasanya seperti itu ya. Kita action dulu ya, ibu-ibu action dulu, baru di situ setelah tenang bisa diajak ngobrol. Sebagaimana Khadijah sudah selimuti Nabi, maka Khadijah tanya, ada apa? Maka Nabi menceritakan ada sosok yang begitu ya mengagetkan saya dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya Nabi merasa khawatir, jangan-jangan itu setan yang mengganggu saya dan lain sebagainya. Maka Khadijah berusaha menenangkan, nggak mungkin ya, kamu itu orang baik, Anda wahai suamiku orang yang baik, insya Allah nggak diganggu setan. Itu bukan setan, tapi saya nggak punya solusinya. Nah, ini sikap yang kedua. Ketika suami ada masalah, ya maka apa? Maka jangan 100% menyalahkan suami. Jadi ketika suami kena suatu problem, maka jangan disalahkan suami itu 100%. Misalnya luka, ambilkan betadin sudah betul. Ternyata ketika ditanya, kenapa sih mas? Miki ya apa? Tiba nang dalan. Gimana sikap istri kita? Pecicilan sih, banter-banter wis tua motorannya, banter-banter ya. Ya. Kira-kira panjenengan kayak gitu kan gimana? Lanjut cerita apa mboten? Suka meneng. Malah mungkin nek esite yang mlaku napa? Mancing angin. Ya. Maka tadi ketika suami punya problem, suatu masalah, jangan disalahkan apalagi sampai disekakmat seperti itu. Coba hibur suami. Oh, mungkin apa? Ya harusnya ya kalau di perapatan itu mungkin kita harus apa? Lebih pelan mungkin. Ya atau mungkin apa? Ya mungkin harus lebih ngalah lagi dan lain sebagainya. Jangan disalahkan apa? Suaminya ya. Tiba-tiba ketika jatuh langsung disalahkan, pecicilan ya, orang deleng-dalan dan lain sebagainya. Ini sikap yang kedua. Ketika ada masalah, suami pulang yang menuju rumah, itu apa? Ditenangkan. Walaupun suami itu salah misal, maka berusaha supaya suami itu apa? Enggak merasa bersalah, supaya enggak down mentalnya. Nah, kemudian yang ketiga dicarikan solusinya. Ya, kalau kita nggak bisa, maka apa? Kita hantarkan suami untuk mendapatkan solusi. Sebagaimana Khadijah nggak tahu sosok apa itu. Ya, takut salah jawab juga ya. Kalau setan ya bukan. Tapi apa? Khadijah nggak tahu. Maka Khadijah akhirnya membawa Nabi kepada keluarganya, saudaranya yang bernama Waraqah bin Naufal. Maka datang ke situ, maka Waraqah mengatakan itu Namus atau Jibril yang pernah datang kepada para nabi dan para rasul sebelumnya, sebagaimana Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, itu adalah bukti pertanda engkau adalah utusan Allah. Karena sosok itu hanya datang kepada orang pilihan, nabi dan juga rasul. Ya, sehingga selesailah masalah Nabi SAW. Jadi kalau ada masalah dihibur dulu, ditenangkan, baru setelah tenang apa? Dicarikan solusinya. Dan insya Allah ketika itu treatmentnya dilakukan dengan baik, disambut, servisnya terbaik. Kalau suami ngobrol apa yang ada di luar, kalau dia merasa ada problem masalah, ditenangkan, kemudian dicarikan solusinya. Insya Allah itu resep suami apa? Betah di rumah. Panjenengan termasuk betah di rumah apa mboten, Pak? Betah nih. Ya, maka ini adalah resep yang harusnya dijalankan oleh ibu-ibu. Ya, sehingga Khadijah berarti wanita yang pandai sekali di dalam melayani suaminya, yaitu Nabi SAW. Kemudian berikutnya Khadijah ini disebutkan itu mendapatkan rumah di surga ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Khadijah ini akan diberikan oleh Allah Ta'ala istana di surga. Saking luar biasanya wanita ini. Dan disebutkan Khadijah adalah wanita yang terbaik di dunia dan di akhirat. Nabi mengatakan khairun nisa'iha Maryam ibnatu Imran. Wanita terbaik adalah Maryam putrinya Imran. Wa khairun nisa'iha Khadijah. Dan wanita terbaik adalah Khadijah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama mengatakan
Maryam terbaik di zamannya, di masanya. Adapun Khadijah juga terbaik di zamannya. Jadi masing-masing zaman, setiap masa itu ada wanita yang terbaik, dan Khadijah adalah wanita terbaik di zamannya sampai sekarang. Dan disebutkan ada tambahan di hadis riwayat Ahmad, afdhalu nisa'i ahlil jannah, wanita yang paling utama sebagai penduduk surga. Pertama, Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah putrinya Khuwailid. Wa Fatimah bintu Muhammadin, ya, Fatimah putri Nabi. Wa Asiyah bintu Muzahim, Asiyah putrinya Muzahim. Imra'atu Fir'aun, Asiyah ini adalah istrinya Fir'aun. Wa Maryam ibnatu Imran, dan terakhir Maryam putrinya Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ya, 4 wanita terbaik di surga: Khadijah, Fatimah, Asiyah, dan Maryam. Tentu ini di zamannya masing-masing. Dan disebutkan Khadijah ini wanita yang sangat disayangi Nabi, bahkan ketika sudah meninggal dunia. Ya, Khadijah wafat, namun cinta Nabi itu belum pudar. Bahkan disebutkan Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, maghirtu ala mra'atin maghirtu ala Khadijah. Saya enggak pernah cemburu kepada seorang wanita, ya, kecuali saya paling cemburu dengan Khadijah. Kenapa demikian? Walaqad halakat qabla an yatazawwajani bi 3 sinin. Nabi itu menikah denganku, Khadijah itu sudah wafat 3 tahun yang lalu. Ya, kalau sekarang 2025 nikah, berarti 2022 sudah wafat. Sudah 3 tahun, itu kan apa? Lama. Namun ternyata lima kuntu asma'uhu yadhkuruha. Namun senantiasa aku itu mendengar Nabi nyebut-nyebut nama Khadijah terus. Sudah wafat tapi disebut-sebut terus saking cintanya. Kemudian walaqad amarahu rabbuhu azza wa jalla an yubashshiraha bi baitin min qasabin fil jannah. Dan Khadijah disebutkan, ya, mendapatkan rumah istana di surga yang terbuat dari perhiasan. Wa in kana layat bahusyata, ketika Nabi menyembelih kambing, thumma yuhdiha ila khalailiha, maka Nabi pertama kali yang menjadi prioritas daging itu dibagikan kepada teman-temannya Khadijah, dihadiahkan kepada sahabat-sahabatnya Khadijah. Hadis riwayat Muslim. Ini salah satu hal yang bisa dipraktekkan. Kalau ada pasangan meninggal, entah suami atau istri, bentuk cinta kita, kalau kita merasa cinta kepada pasangan kita, walaupun sudah meninggal dunia atau sudah nikah lagi, maka buktinya tadi, kalau punya sesuatu, salah satu daftar yang harus diberikan hadiah itu sinten? Temannya tadi, teman suami atau teman istri. Tapi kalau panjenengan, ya jangan panjenengan ya, kalau ada suami istrinya meninggal, ya berarti istrinya kita kan punya apa? Teman-teman. Nah, maka teman-teman itu kalau kita punya rezeki yang banyak atau mungkin punya sesuatu, maka itu yang layak diberikan hadiah. Ya, tadi seperti Nabi menghadiahkan daging kambing kepada teman-temannya Khadijah. Sebaliknya, istri juga sama. Kalau suaminya meninggal, maka untuk mengenang jasa suami dan bentuk cinta kepada suami, membagikan hadiah kepada teman-temannya suami. Karena teman ini biasanya yang menemani, ya, namanya juga teman, yang menemani suka maupun duka, yang membersamai setiap proses dari pasangan kita, maka layak untuk diberikan hadiah. Dan disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah, beliau mengatakan bahwasannya kecemburuan Aisyah ini yang pertama jelas karena usianya masih muda, dan wanita ya sudah tua pun masih cemburu, ya, karena sifat natural bawaan wanita itu pencemburu. Bahkan ya ketika Nabi ya itu istrinya kan sah semua ya, itu masing-masing istri punya kecemburuan. Ketika Nabi nampani hadiah dari istri yang lain, Aisyah cemburu. Ketika Nabi bersama istri yang lain, Hafsah cemburu. Ya, maka wanita itu fitrahnya cemburu, padahal istri sah.
Ya, Nabi muji istri yang lain di hadapan istri sahnya saja cemburu, apalagi jenengan muji sinten? Istri tetangga di hadapan istri sendiri. Kira-kira marah apa mboten? Melayang ya, panci-panci niki. Ya maka apa? Hati-hati ya. Jangan apa? Mudah-mudahan bermudah-mudahan memuji orang lain, apalagi wanita, bukan siapa-siapa kita di hadapan istri. Berarti di belakang istri boleh apa mboten? Ya ini ya sebetulnya ya kurang pas juga ya. Kalau kita kagum ya takjub, maka apa? Tidak perlu diungkapkan. Lagian juga apa? Tidak bermanfaat ya untuk kita maupun untuk orang lain, apalagi istri kita. Karena itu fitrah dari wanita, itu memiliki rasa cemburu bahkan sangat besar. Kemudian yang terakhir adalah Khadijah radhiyallahu anha senantiasa membantu Nabi SAW dengan apapun yang dimiliki. Sehingga seorang istri harusnya membantu, terutama dalam hal-hal ibadah ya dari sang suami, bukan justru menghalang-halangi ibadahnya suami. Ya, suami pengen iktikaf, ya, boleh napa mboten Bu? Boleh, ya jangan sampai apa? Iktikaf ngemben bae malam 29 ya misalnya. Ya, aja siki ya. Maka kalau misalnya istri sehat, enggak sakit, anak sehat, stabil ya, di rumah juga ada makanan. Kalau ditinggal pun ya wong cuma beberapa meter dari rumah ya masjidnya, maka istri sebaiknya apa? Dan seharusnya mendukung, bukan apa? Menghalang-halangi. Apalagi ibadah-ibadah yang wajib. Ya, maka ketika suaminya jelas-jelas mau Jumatan jam 10, tengah 11, jam 11 yang lagi libur kerja, maka istri itu harusnya apa? Menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh suami, baju untuk Jumatannya, ya mungkin apa? Kopiahnya dan lain sebagainya. Bukan justru menghalangi, ya langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung berarti apa? Aja mangkat Jumatan, itu frontal ya. Ada yang tidak langsung menghalangi tapi tidak langsung. Bojone arep mangkat Jumatan malah diseng maring ritamon. Ya ora sida Jumatan ya. Maka ibu itu harus paham ya waktu ibadah dari suami, ya, waktu sholatnya jam berapa. Maka kalau mau pergi ya dan kira-kira itu nabrak waktu sholat terutama Jumat, ya karena Jumatan itu kan ya sekali itu kan ya udah selesai gitu. Maka itu harus betul-betul apa? Dipikirkan lagi ya, supaya apa? Tidak menabrak dan menghalangi dari ibadahnya suami. Kalaupun misalnya duhur asar itu kan mungkin masih bisa duhur cari masjid ya. Ya, ketika sedang perjalanan ya. Sehingga ini yang perlu apa? Diperhatikan. Atau ibadah yang harta, sifatnya harta. Suami ingin misalnya daftar apa? Umroh. Sudah punya uang, daftar umroh. Ternyata istri ada yang menghalangi. Aja umroh disit ya. Mbok kulkase urung 2 pintu ya. Ngenteni kulkase 2 pintu bagian apa? Umroh. Maka ini istri menghalangi ibadah dari suami. Kalau dirasa sudah cukup dan enggak perlu untuk ganti perabot, apalagi suami ingin menggunakan hartanya di jalan Allah untuk ibadah, maka jangan dihalangi, justru harusnya didukung. Ya, ketika suami ingin sedekah, maka dukung. Ya, syukur bisa nambahi, ya atau mungkin kasih motivasi supaya lebih semangat, bukan justru tadi ya, aja nggo sedekah, mending nggo bayar mangkok ya, dalam mending paketnya arep tekap ya. Maka itu kurang tepat. Ya Khadijah berusaha membantu apapun yang dibutuhkan oleh Nabi dalam hal ibadah dan juga dakwah. Ya, ini mungkin sedikit yang bisa kita ambil pelajaran dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Intinya istri mendukung suami dan suami juga apa? Memberikan hak-hak dari istri sehingga rumah tangga itu berjalan sebagaimana yang sering diungkapkan, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka harus ada sinergi. Ya, suami paham hak istri, istri paham juga hak suami. Suami paham kewajibannya sendiri, istri juga paham kewajibannya sendiri dan nggak perlu iri terhadap masing-masing.
enak temen jadi wong lanang apa? Ya, orang ngurusi bocah dan lain sebagainya, tinggal dijalani saja. Insya Allah ada jalan surganya masing-masing. Dan biasanya orang itu nggak enjoy di dalam rumah tangga karena kurang fokus di dalam tugasnya sendiri. Maka tugas kita tinggal apa? Menjalankan apa yang sudah ada. Dan di dalam syariat Islam banyak sekali hal yang bisa kita teladani di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.